ini saya akan memberikan video review ya tentang membedakan kura-kura jantan dan betina ya untuk jenis slider. Kebetulan untuk jenis slider di sini saya ada res ya, sama yellow belly ada cuma satu, itu juga hybrid. Jadi akan saya beritahu bagaimana cara membedakan jenis kelamin kura-kura. Biasanya kan untuk indikator membedakan jenis kelamin kura-kura tergantung jenisnya juga ya. Untuk slider biasanya yang menjadi patokan adalah kuku ataupun kloaka ya. Tapi kalau kita hanya berpatok pada satu indikator itu saja, saya rasa belum cukup untuk menjadikan atau untuk mengidentifikasi jenis kelamin kura-kura, salah satu kura-kura tersebut. Karena ada di beberapa kasus yang pernah saya temui, ketika kura-kura jantan itu tidak memiliki kuku yang panjang ya, dan kloakanya itu besar, lubang kloakanya itu mendekati pangkal ekor. Langsung saja ya, saya ambilkan contoh dari kura-kura res saya yang memiliki jenis kelamin jantan dan betina. Pertama saya ambil yang betina. Ini kura-kura res betina saya yang sudah lama saya keep, hampir 2 tahunan ya. Mulai dia masih kecil, masih seukuran medium. Cirinya bisa dilihat, yang pertama ini kuku ya, kuku tampak sekali tidak panjang ya, jadi pendek rata. Ini kelihatan kan kalau kukunya panjangnya itu rata, jadi tidak terlihat mencolok panjang, yang mana yang panjang dan mana yang pendek. Dari ekor juga kelihatan ini, karena ini juga sedikit tumpul ya, sedikit patah dulu, jadi juga terlihat bahwasanya ekornya pendek, kuku pendek. Kalau untuk jenis res atau Brazil ini tidak bisa dijadikan patokan bahwasanya plastron yang datar itu atau plastron cekung yang datar itu menjadikan salah satu indikator menentukan jenis kelamin. Karena sepengetahuan saya, hampir semua jenis slider meskipun jantan tidak ada yang cekung. Ini yang betina. Sekarang saya ambilkan yang jantan ya. Ini yang jantan, ukuran beda, jauh lebih kecil ya. Ini sekitar 14 ke 15 cm kalau nggak salah, ini sekitar 11 cm ya. Ini kuku yang sebelah kanan memang pendek karena beberapa bulan yang lalu sempat patah karena mengalami serangan jamur ya. Jadi beberapa patah, kemudian tumbuhnya juga nggak rata. Tapi ketika dilihat yang sebelah kanan ya, ini ya panjang, cuma satu, tapi yang lainnya juga patah ya. Ini jantan ya. Terus ekornya kelihatan lebih panjang ya. Ini lebih panjang dan tebal, meskipun masih ukurannya segini, jika dibandingkan dengan yang betina tadi jauh lebih panjang dan lebih tebal. Ini baru 11 cm ya, 11 cm ukurannya segini. Ini ada yang size sekitar 16-17 juga jantan ya. Ini jantan, bisa dilihat dari kuku depan juga ya. Ini dia tidak terlalu panjang, tapi cukup terlihat kalau ya dibedakan dengan yang jari-jarinya yang lain, terlihat jelas kalau ini juga jantan. Dan ekor atau kloakanya juga cukup terlihat. Sulit ya. Ini jantan, ini agak susah memang kalau ngambil ekornya aja. Ini saya sendirikan ya, saya karantina di box kontainer karena kemarin sempat di kolam nggak terpantau makan, kemudian leher-lehernya itu juga luka-luka karena saya rasa berantem, rebutan teritori dengan kura-kura yang lain, slider yang lain maksud saya. Ini juga jantan. Jadi saya ada 3 jantan, 2 ekor size 15 cm 17, yang 1 ekor tadi yang masih
11 cm. Kemudian ini juga biru belly hybrid saya yang saya keep masih seukuran medium dulu ya. Jadi line kuning yang di kepalanya itu ketika sudah masuk seperti ini perlahan mulai pudar atau menjadi hitam. Dulu kuning masih kelihatan jelas ya, ini perlahan mulai pudar ya. Ini juga betina, ekornya kecil kan, kecil. Terus lubang keluarannya ini ya lebih dekat ke pangkal. Ini saya keep di box kontainer karena di kolam masih tempatnya belum memadai sebenarnya, karena saya masih pakai kolam terpal, belum ada basking atau tempat daratannya itu masih kurang luas kalau untuk saya gabungkan. Jadi sementara masih saya keep di box. Yang juve masih saya keep di box ini juga. Ini saya suka motif atau bentuk karapasnya ini ya. Ada ini juga, cuma ini kemarin habis kena sel root, sudah saya obati, saya treatment, sembuh. Ini kura-kura invasif semua ya kalau orang-orang bilang ya. Jadi tidak baik untuk dilepaskan di alam atau di sungai-sungai yang ada di Indonesia, karena memang ini bukan habitat asalnya. Habitat asalnya yaitu berasal dari Amerika Serikat, Amerika Selatan lah istilahnya, intinya ya di sana habitatnya. Ada satu lagi yang juga saya karantina, saya sendirikan, karena ketika saya gabung di box itu dia ada salah satu kura yang sukanya bully temennya, jadi karakternya lebih preman dibanding yang lain. Saya sendirikan karena kakinya itu luka bekas gigitan, jadi ketika nanti saya gabung juga nggak sembuh gitu. Ini betina, jadi saya punya 1, 2, 3, 4, 5 ekor kura-kura ukuran seginian ya, berapa ini, mungkin 13 cm ya. Dari 5 ekor itu hanya 1 yang jantan ya. Kemudian yang ukuran 15 cm ke atas itu saya punya 2 jantan, 3 betina. Jadi rencana memang saya masih mau nambah size indukan, mau saya coba untuk breeding ya, tapi saya nggak fokus ke breeding gitu, hanya fokus untuk pelihara saja. Ketika nanti kura-kura itu jadi bertelur, yaitu rezeki, anggap saja seperti itu. Saya hanya berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk kura-kura ya, untuk pakan, tempat, kemudian habitatnya, tempat seperti kolamnya itu sudah sesuai enggak. Saya hanya berusaha untuk memberikan itu. Ketika nanti kura-kuranya nyaman kan juga tentu mereka juga akan kawin, kemudian bertelur, menetas. Itu merupakan sebuah bonus tersendiri buat saya yang selama ini hanya mengupayakan untuk melakukan perawatan yang terbaik untuk mereka ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Mungkin untuk videonya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan atau sekedar lihat lah ya. Semoga info yang saya bagi bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika memang dirasa bermanfaat, saya mohon bantuan like, subscribe, dan share-nya ya, jangan lupa. Assalamualaikum.